Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oceanografi Indonesia yang beranggotakan Abdillah Adita Masujana, Ahmad Zidan, Josimar Raihan Andika, dan Mahmuda Qawamul Haq. Di sini kami akan membahas soal pengertian oceanografi. Oceanografi sendiri berasal dari dua kata kombinasi kata Yunani. Yang pertama oceanus yang artinya samudra, dan grapos yang artinya uraian atau deskripsi. Jadi bisa diartikan oceanografi sendiri yaitu deskripsi tentang samudra atau deskripsi atau uraian tentang samudra. Selanjutnya pengertian oceanografi menurut para ahli. Yang pertama menurut Huta Barat dan Stewart pada tahun 1985. Menurut mereka oceanografi adalah ilmu yang mempelajari lautan. Selain Huta Barat dan Stewart, ada juga Supangat dan Susana pada tahun 2000. Kata oceanografi berasal dari dua kata Yunani yaitu oceanus dan samudra. Oceanos yang artinya samudra seperti yang tadi dijelaskan, dan grapos yang artinya uraian atau deskripsi. Sehingga oceanografi sendiri memiliki arti deskripsi tentang samudra. Tetapi lingkup oceanografi pada kenyataannya lebih dari sekedar deskripsi tentang samudra. Karena samudra sendiri akan melibatkan beberapa atau berbagai ilmu jika ingin diungkapkan. Jadi bukan hanya soal samudra saja, tetapi ada ilmu-ilmu yang lain seperti biota laut dan yang lainnya. Selanjutnya menurut Van de Chow, yaitu oceanografi lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan deskripsi lautan. Dia berpendapat bahwa secara keseluruhan studi tentang lautan lebih tepat disebut oceanologi, sekaligus bukan hanya mempelajari deskripsinya saja tetapi hal-hal yang bersifat teknis dan mekanis. Terus menurut Skerdrup dan King, oceanografi adalah ilmu yang mempelajari sifat fisik, kimia, biologi, laut, gerak, serta hal yang berkaitan dengan geologi dan geomorfologi lautan. Setelah itu tadi pengertian oceanografi, terus oceanografi menurut beberapa ahli. Terus ada juga cabang-cabang oceanografi. Ada meliputi 4. Yang pertama fisika oceanografi, kedua kimia oceanografi, ketiga biologi oceanografi, dan yang terakhir geologi oceanografi. Kita masuk ke fisika oceanografi. Fisika oceanografi sendiri yaitu mempelajari segala sifat dan karakteristik fisik yang membangun sistem fluidanya menurut Supangat dan Susana tahun 2000. Sedangkan jadi menurut para ahli beda-beda soal ini. Terus hal ini termasuk kejadian-kejadian pokok yang sering terjadi, tenaga pembangkit pasang dan gelombang, iklim, dan sistem arus yang terdapat di lautan dunia. Terus yang kedua kimia oceanografi. Kimia oceanografi ini di sini itu berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam dan di dasar laut, dan juga menganalisis sifat-sifat air sendiri. Ya seperti tadi kan sifat air terdiri dari garam, tetapi kan bukan hanya garam NaCl saja, tetapi ada garam-garam yang lain. Itu termasuk ke dalam kimia oceanografi. Setelah itu ada biologi oceanografi. Biologi oceanografi ini mungkin bisa dibilang biologi laut, di mana ya menjelaskan tentang organisme-organisme baik yang mikroorganisme, baik terus vertebrata, film Pisces, pokoknya segala hal yang menyangkut pautkan tentang biologi laut, biota laut. Terus geologi oceanografi. Geologi oceanografi sendiri yaitu memfokuskan pada bangunan dasar samudra yang berkaitan dengan struktur dan evolusi cengkungan samudra. Jadi ya bisa dibilang seperti bentuknya dari laut sendiri seperti apa, yaitu tergambarkan dalam geologi oceanografi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah oceanografi di Indonesia. Oceanografi terdiri dari dua kata, oceanosius yang berarti laut dan grasshopper yang berarti gambaran atau deskripsi. Dalam bahasa lain, oceanografi dapat diartikan sebagai studi penjelajahan ilmiah mengenai laut dan segala fenomenanya.
Sejarah oceanografi di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga penelitian dan perguruan-perguruan tertinggi dalam bidang kelautan. Salah satunya Lembaga Penelitian Kelautan yang tertua di Indonesia adalah Lembaga Oceanologi Nasional yang berada di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang kini telah berubah namanya menjadi Pusat Penelitian Oceanografi. Penelitian oceanografi di Indonesia pertama kali dilakukan tahun 1904 oleh Konings Benser ketika mendirikan laboratorium perikanan di Jakarta. Lab ini tahun 1919 diubah menjadi lab laboratorium biologi laut dan akhirnya sejak tahun 1970 menjadi Lembaga Oceanologi Nasional. Perkembangan oceanografi di Indonesia. Dari waktu ke waktu, penelitian tentang kelautan di Indonesia terus dikembangkan, baik dari penelitian skala nasional atau skala internasional. Perkembangan oceanografi di Indonesia tersebut dapat diperinci sebagai berikut. 1. Hasil dari ekspedisi telah dilakukan dalam 50 jilid besar dan dianggap sebagai penentu ilmu pengetahuan kelautan modern. 2. Ekspedisi Sibolga dari Belanda membantu mengembangkan pengetahuan hayati kelautan Indonesia. 3. Ekspedisi Snellius menguraikan dan mengungkapkan geologi kelautan dan oceanografi fisik. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi sistem operasional oceanografi berbasis satelit melalui proyek kerjasama dengan pemerintahan Perancis. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya mempelajari ilmu oceanografi. Yang pertama itu pentingnya ilmu oceanografi untuk penangkapan ikan. Dalam mempelajari oceanografi, kita tidak dapat terlepas dari suhu dan salinitas atau kadar garam air laut. Pengetahuan yang mendalam mengenai suhu dan salinitas merupakan salah satu modal pokok untuk mempelajari segi-segi lain yang terdapat di laut. Yang kedua itu keselamatan pelayaran. Untuk keselamatan pelayaran, pada oceanografi dipelajari mengenai arus laut. Mengapa bisa terjadi arus laut? Perubahan pola arus laut pada suatu perairan sangat penting diketahui karena sangat erat hubungannya dengan keselamatan kapal-kapal, terutama kapal-kapal kecil yang digerakkan oleh angin. Ya, selanjutnya yaitu untuk mempelajari arus laut di dunia. Contohnya, bagaimana Marco Polo yang terkenal dari Peninsula Italia bisa ke Tiongkok pada zaman belum ada kapal laut yang digerakkan oleh mesin. Hal ini tidak lain karena mereka pada zaman itu mengetahui betul kapan arus mengalir ke Asia dan kapankah arus laut itu mengalir kembali ke Eropa. Dengan pengetahuan itu mereka dapat berlayar kemana-mana. Untuk contoh lainnya, banyak tentang pemanfaatan arus untuk pelayaran. Selanjutnya yaitu untuk bencana tsunami. Bencana tsunami pernah terjadi di pantai Pulau Jawa akibat meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan di Flores Selatan yang memakan begitu banyak korban jiwa manusia dan binatang. Bencana itu disebabkan karena gelombang juga, yang lebih dikenal di kalangan ahli oceanografi dengan istilah gelombang pasang dan secara luas dikenal dengan tsunami. Kecelakaan sebenarnya dapat diperkecil karena sebelumnya gelombang pasang tersebut dapat diramalkan kapan tibanya oleh para ahli atau peneliti. Selanjutnya yaitu untuk pendangkalan pantai. Pengetahuan arus bukan hanya untuk pelayaran saja, tetapi juga bidang-bidang lain seperti proses pendangkalan suatu perairan dengan membawa partikel-partikel ke tempat tersebut.
dan keadaan sebaliknya dapat terjadi. Keadaan ini penting diketahui di dalam jangka waktu yang sama. Selanjutnya yaitu untuk pemboran minyak lepas pantai. Kegiatan pemboran minyak di lepas pantai harus memperhitungkan kekuatan gelombang yang menghempas pipa-pipa pemboran agar tidak terjadi kebocoran minyak di laut yang mengakibatkan pencemaran atau polusi di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu manfaat oceanografi. Nah, pada masa lalu kan waktu itu ilmu pengetahuan belum maju seperti sekarang ini, dan juga banyak hal yang belum terungkap. Nah, hal ini tentu menimbulkan rasa ingin tahu pada diri manusia, terutama para ilmuwan. Nah, dan laut menjadi objek yang diteliti juga. Jadi, oceanografi pun dikembangkan untuk memenuhi rasa ingin tahu tersebut. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan memenuhi rasa keingintahuan, mempelajari ilmu oceanografi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dilakukan secara sistematis dan ilmiah, berdasarkan hasil penelitian dan pengetahuan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian, hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal ataupun majalah ilmiah. Yang ketiga, memanfaatkan jenis-jenis sumber daya alam hayati laut. Dengan adanya oceanografi, kita bisa mempelajari tentang sumber daya hayati laut yang bisa dijadikan sebagai sumber pangan ataupun bahan obat-obatan. Oceanografi berfungsi sebagai pengetahuan untuk mengetahui keberadaan sumber daya tersebut, mengetahui potensinya, cara memperolehnya dan cara mengolahnya, serta bagaimana cara membudidayakannya agar tidak cepat punah. Yang keempat, memanfaatkan laut untuk sarana perdagangan dan transportasi. Oceanografi digunakan untuk menentukan jalur-jalur pelayaran, fenomena-fenomena yang terjadi, dan tempat berlabuh yang aman. Yang kelima, memanfaatkan laut untuk sarana berkomunikasi. Nah, kita ambil contoh penanaman kabel dalam laut. Oceanografi digunakan untuk menentukan tempat yang tepat untuk memasang dan meletakkan posisi kabel yang tepat agar kabel bisa digunakan secara maksimal. Nah, yang keenam, untuk menentukan batas-batas dan juga pertahanan negara. Nah, oceanografi digunakan untuk menentukan batas-batas laut dari suatu negara dan juga menentukan untuk tempat yang tepat meletakkan armada pertahanan. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.